Mari bersama kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kembali kami berjumpa dalam program khotbah dari GBHMJ. Berkati siapapun yang membuka channel YouTube ini, Tuhan. Mereka yang menyaksikan video ini, hidup mereka akan mengalami perubahan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang bersusah dihiburkan. Ada semangat baru, ada pengharapan iman yang bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba, setiap kata, kalimat, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Umatmu tidak butuh nasihat dari hambamu. Mereka butuh isi hati Tuhan, agar kekristenan kami bukan hanya berakar, tapi bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Maka berkati setiap hal yang hamba sampaikan hanya berasal daripada Allah. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau persiapkan Alkitab. Atau kalau saudara tidak membawa, engkau sedang menyaksikan dalam perjalanan, saudara bisa lihat tampilan layar yang sudah disiapkan oleh tim media kita. Saya mau ambil kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan pada saat ini saya punya tema, yaitu mematikan keduniawian. Sama-sama saya katakan mematikan keduniawian. Ada lagunya tuh. Ku telah mati dan tinggalkan. Kematian kita di dalam Kristus bukanlah mati secara fisik, tapi kematian kita adalah kematian keduniawian kita, manusia lama kita. 1 Yohanes pasal 2 16 sampai dengan 17. Perhatikan firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Salah satu dilematis yang saudara dapat saksikan secara real pada hari-hari ini adalah ada persoalan di mana kekristenan memandang bahwa Kristen yang di kota-kota besar itu mereka kelihatan yang lebih modern gitu, lebih up to date, lebih milenial bahasa hari ini. Karena memang kalau saudara lihat secara fisik gereja-gereja di kota-kota besar, salah satunya misalkan di Jakarta, ibu kota, gereja-gereja itu memiliki dalam tanda petik modernitas yang lebih daripada gereja-gereja yang mungkin ada di daerah. Saudara bisa lihat mulai dari interior desainnya, keren-keren. Saya kalau masuk beberapa gereja, salah satunya dari gereja kita sendiri di Neo Soho tuh, LCD-nya itu besar sekali. Saya awal-awal datang bisa khotbah itu minder juga, ya kan? Saya jarang kita lihat layar sebesar itu. Ada berapa layar itu? Di tengah yang paling besar, kanan, kiri, belum lagi yang di tiang lagi. Karena memang gereja yang ada di kota besar itu lebih mengikuti perkembangan modernitas. Sound systemnya mantap, surround. Jadi kalau kita dengar khotbah tuh surround, sepertinya sekeliling kita karena sound systemnya canggih. Belum lagi model lightingnya. Sekarang lightingnya itu canggih. Nanti tampilan di LCD-nya itu keren, ada backgroundnya bagus. Saudara kalau lihat sekarang mimbar, mirip-mirip kayak mimbar yang saya pakai untuk video ini. Bahannya dari akrilik, transparan. Old fashionnya itu udah mulai, ya sedikit demi sedikit mulai luntur gitu. Terlihat lebih modern, lebih keren. Bahkan beberapa gereja di kota itu pakai fogging ketika ibadah, praise and worship. Wah, keren deh pokoknya. Belum lagi para pelayannya juga terlihat lebih modern, lebih fashionable. Worship leadernya, tim singer, tim pemusik, mereka sekarang kalau yang di kota pakai jaket kulit, ya kan, jeans, pokoknya lebih kelihatan keren. Bahkan hamba-hamba Tuhannya nggak selalu old fashion kayak saya, jas, dasi. No, terkadang mereka udah mulai pakai jaket jeans, kelihatan lebih anak muda, jaket-jaket yang keren. Dan itu salah satu hal yang sebenarnya positif. Itu menjangkau jiwa-jiwa milenial. Tapi saudara pernah perhatiin nggak salah satu dampak negatif dari Kristen-Kristen yang menganggap diri lebih up to date, mereka ngerasa lebih modern, mereka ngerasa lebih milenial gitu. Mereka mulai berkata, nggak apa-apa pakai rok-rok mini, pakai celana-celana pendek, kan yang penting kita tetap cinta Tuhan. Jadi kalau ke gereja pakai tank top gitu, kan kita kan
generasi milenial, tapi kita cinta Yesus sedalam sanubari hati. Nggak apa-apa pendeta, kan kita kan Kristen yang modern, Kristen yang udah berbeda, kita lebih ngikutin zaman. Jadi walaupun kita cowok pakai anting, tapi lihat deh, antingnya juga bentuknya salib Yesus. Jadi kalau kita tato-tato gitu nggak apa-apa, selama kita tetap cinta Yesus. Nah saudara, ada satu pandangan di mana mereka berpikir yang penting tuh saya cinta Yesus. Jadi kalau kita cinta Yesus, ya diskotik juga jalan terus, tapi kita juga pelayanan loh pendeta. Kita sih suka kongko-kongko sama teman-teman, ya minum-minum sedikit lah pendeta. Kita karaoke-karaoke, tapi kita semua tuh cinta Yesus pendeta. Nah ada banyak orang berpikir, kan saya cinta Yesus, it's okay dong kalau misalkan kita ya kongko-kongko sedikit, minum-minum minuman yang bikin mabuk. Yang penting kan kita tetap datang gereja, kita nggak lupakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ada orang bilang begini, pendeta kita kalau karaoke juga nggak pernah lupa kok lagu-lagu Tuhan. Tuhan kirimkanlah. Iya itu lagu-lagu Tuhan pendeta. Oh Tuhan, ku cinta dia. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan. Yang penting kan lagu-lagu Tuhan pendeta. Enak aja. Loving God it's good, but it's not enough. Itu gak cukup hanya memperkatakan saya cinta Tuhan. Kekristenan harus ada perbedaan dengan orang dunia. Engkau boleh berkata, ya kita ngikutin zaman pendeta. Yes, untuk interior, desain gereja, segala kebutuhan, keperluan dalam gereja yang kelihatan lebih modern, itu bagus. Tapi ketika engkau masuk dalam satu wadah, satu keadaan di mana sebenarnya engkau sudah melakukan kompromi, kelihatannya engkau benar, padahal sebenarnya engkau sudah salah. Dan itu dikatakan keduniawian. Paulus mengajarkan bahwa di dalam kekristenan itu ada 3 kategori orang percaya. Yang pertama, orang Kristen yang rohani. Mereka orang Kristen yang dewasa. Yang kedua, Paulus ajar ada Kristen kanak-kanak, atau kita sebut istilahnya biasanya bayi, Kristen bayi yang Paulus ucapkan dengan sangat keras. Mereka hanya mau susu, nggak bisa makanan keras. Tapi ada yang lebih parah. Paulus gambarkan ada orang-orang Kristen yang disebut dengan Kristen duniawi. Perhatikan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Nah Alkitab jelas katakan begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kata kamu yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat yang baru saja saya baca itu merujuk kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam kota Korintus. Apa maksudnya pendeta? Jadi gini, Korintus sebagian dari masyarakat sudah mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka melakukan pertemuan-pertemuan ibadah, mereka mendengar pengajaran-pengajaran Paulus, tapi kenyataannya yang harus digarisbawahi, yes, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi cara hidup mereka masih sama dengan orang-orang yang bahkan tidak mengenal Yesus. Saya khawatir saudara, kita ini seringkali beranggapan gini, ya saya ini kan udah lama ikut Tuhan, saya udah lama jadi Kristen, saya ini pasti bertumbuh dalam Tuhan. Tunggu dulu. Lamanya seseorang ikut Tuhan, lamanya seseorang datang ibadah, bahkan mungkin terlibat dalam sebuah pelayanan, tidak menjamin tingkat kedewasaan atau pertumbuhan yang tepat di dalamnya. Karena realitanya, hari-hari ini ada banyak orang, maaf ya saya ngomong dengan sangat jujur, mereka iring Tuhan, tapi mereka tetap hidup dengan cara-cara duniawi. Mereka melayani, tapi tingkah laku, perbuatan, kesukaannya tidak lepas dari orang-orang yang bahkan seperti tidak mengenal Allah. Orang bilang begini, tapi pendeta saya tuh lahir dari keluarga Kristen loh pendeta. Papa saya tuh pendeta, opa saya dulu bangun gereja. Tidak ada hubungannya. Karena kekristenan adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Kelahiran kita di keluarga Kristen tidak menjamin bahwa kita ini lebih baik Kristennya daripada orang yang baru mengenal Kristus. No. Karena kekristenan itu adalah sebuah progres. Sama-sama bilang sama saya, Kristen saya adalah Kristen progres. Ada proses di mana engkau bertumbuh. Statistik kita tidak melandai, tidak turun, tapi terus naik. Makanya ada lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah,
Jemaat Tuhan yang terkasih, kata Kristen duniawi, perhatikan, kita mulai masuk dalam sebuah pembelajaran singkat. Istilah duniawi dalam ayat yang kita baca tadi, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kata Yunaninya sarkikos. Sarkikos, yang akar katanya adalah kata sark. Yang berarti kata sark itu adalah tubuh jasmani, materialistik, secara fana, atau harafiahnya bisa diartikan sebagai suatu kehidupan yang sebenarnya dikendalikan oleh daging. Itu sarkikos, keduniawian, atau bahasa lainnya kedagingan. Bukankah banyak orang yang menyandang status pengikut Yesus, orang Kristen, namun tetap saja memiliki tabiat duniawi? Mereka tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Yes, mereka bilang Roh Kudus masuk dalam kehidupanku, tapi Roh Kudus gak benar-benar mengendalikan. Dia dikuasai oleh kedagingannya, oleh hawa nafsunya, oleh keinginan manusianya. Makanya orang-orang seperti ini kalau dihadapkan pada masalah, orang Kristen duniawi itu justru cenderung menyelesaikannya dengan cara-cara manusia, mengandalkan kekuatan manusia, kepintaran, kecerdasan, kemampuan diri sendiri, serta menaruh harapannya kepada manusia. Dan saya mau katakan, menaruh harapan sama manusia, kecewa saudara. Kita lagi susah nih, maaf ya, maaf betul. Kita pikir orang yang kita harapkan bisa tolong sama kita, tapi saya mau katakan, manusia tidak pernah sempurna. Kepada siapa kita berharap dan kita tidak pernah kecewa? Hanya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya kita adalah warga kerajaan sorga yang hidup di dalam dunia. Ada jemaat pernah bilang begini, pendeta, kalau kita hidup di dunia dan kita gak pakai cara-cara dunia, kita hancur loh pendeta. Bisnis saya bisa hancur, sosial pergaulan saya bisa kehilangan, saya bisa kehilangan karir kalau kita nggak ikuti bagaimana cara mereka bergerak. Nah, ini pernyataan orang yang kompromi. Di dalam Kristus, yes, kita adalah orang-orang yang tinggal di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Yesus katakan dengan sangat jelas, Yohanes 15 ayat ke-19. Perhatikan kata kalimat Yesus. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi Yesus bilang, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Jelas, ayat yang saya katakan tadi adalah ayat yang menegaskan saya dan saudara, betul kita tinggal di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia. Maka hukum yang berlaku bagi saya dan saudara sebagai anak-anak kerajaan sorga adalah hukum kerajaan Allah, bukan hukum dari dunia ini. Di Indonesia, karena kita ada kerjasama diplomatik dengan berbagai negara, maka negara-negara di luar Indonesia itu punya yang namanya kedutaan. Saudara paham ya? Di Jakarta ada beberapa kedutaan dari Belanda ada, dan salah satu yang cukup besar juga tempat biasanya orang antri itu untuk bisa minta visa masuk ke negaranya itu kedutaan Amerika. Ya kan, itu kedutaan Amerika itu kalau saudara datang ke sana, betul mereka bangun kedutaan di atas tanah Indonesia. Tapi ketika masuk dalam wilayah, itu biasanya tentara yang jaga juga bukan tentara Indonesia. Terkadang tentara mereka sendiri, pegang senapan laras panjang. Kalau kita masuk tuh, nggak punya izin yang pasti, mereka akan bilang begini, you are standing at the property of United States America. Iya, mereka kasih tahu kalau ini wilayahnya Amerika. Nah, saya mau tanya sama jemaat Tuhan, Pak, Bu, ketika Indonesia mengalami krisis, ketika Indonesia mengalami keterpurukan, dalam kasus ini ekonomi lah, saya mau tanya, kedutaan Amerika ngalamin krisis gak? Hah? Indonesia nih ngalamin krisis. Nah, kedutaan Amerika yang didirikan di tanah Indonesia, di negara Indonesia, di dalam Indonesia, ngalamin krisis juga gak? Hah? Enggak. Indonesianya krisis, tapi kedutaan Amerika tidak krisis. Kenapa? Karena hukum yang berlaku, tata aturan yang berjalan tidak mengikuti Indonesia. Betul ada di tanah Indonesia, tapi mereka punya hukum dan peraturan mereka sendiri. Sama kayak kita sebagai anak-anak kerajaan sorga. Makanya Yesus bilang, betul engkau ada di dunia, tapi engkau tidak berasal dari dunia. Maka hukum, status, standarisasi yang kita kerjakan bukan mengikuti apa kata dunia, tapi kita mengikuti apa kata kerajaan sorga. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau mengingatkan begini, Pak, Bu,
Ada banyak orang-orang Kristen, seringkali mereka berpikir, ya ini kan bentuk adaptasi saya. Tidak bisa. Orang-orang Kristen harus mengikuti apa yang Yesus katakan dan bukan apa yang dunia katakan. Makanya salah satu syarat menjadi warga kerajaan sorga, perhatikan Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Alkitab katakan dengan sangat jelas, karena itu, perhatikan, matikanlah. Alkitab nggak bilang karena itu, pelan-pelan saja. No, Alkitab nggak bilang karena itu kurangilah. No, Alkitab nggak pakai kata batasilah. Alkitab katakan apa? Syarat mutlak menjadi warga kerajaan sorga ayat kelima 1-2 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat terakhir, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Alkitab nggak bilang pelan-pelan saja. Alkitab nggak bilang kurangin aja dikit demi sedikit. Alkitab nggak bilang udah dibatasi aja. Alkitab jelas dengan tegas katakan matikanlah segala bentuk keduniawian, segala bentuk kedagingan kita. Alkitab itu berprinsip, saudara. Alkitab itu nggak kenal kompromi. Di dalam Quran firman Tuhan engkau harus pelajari hal yang paling jelas. Engkau hidup dalam daging atau engkau hidup di dalam roh. Engkau ikut apa yang benar atau engkau ikut apa yang salah. Engkau ikut apa mau Tuhan atau engkau ikut apa kata setan. Makanya Alkitab dalam Wahyu jelas katakan, tidak ada yang suam-suam kuku, semuanya dimuntahkan. Engkau panas atau engkau dingin. Iring Yesus tuh gak sembarangan. Dalam Matius pasal yang ke-8, satu kali Yesus pernah bertemu dengan seorang yang ahli Taurat yang mempertanyakan, bagaimana kalau kami ikut denganmu? Kita baca. Perhatikan Matius pasal 8 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau saudara lihat, perhatikan, kisah ini berbicara tentang ahli Taurat yang berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kedua ayat terakhir ini yang saya membacakan yang paling keras. Seorang lain, yaitu seorang muridnya, berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Wow. Sebagian kita mungkin berkata, kok Yesus bisa sekeras itu ya pendeta? Bagaimana Yesus yang penuh kasih bahkan melarang orang yang ingin mengikut dia untuk menguburkan ayahnya? Ini bukan masalah siapa yang mau dikubur, kenapa tidak dikubur. No, ini persoalan berprinsip. Engkau ikut Tuhan tuh ada harga yang dibayar di dalamnya. Dan salah satu yang paling harus kita singkirkan adalah kedagingan kita. Karena apa yang berbicara tentang kedagingan itu nikmat, saudara. Secara kefanaan, kedagingan itu sesuatu yang membuat orang senang. Tapi Alkitab katakan semuanya akan berlalu. Makanya Alkitab bilang di awal ayat yang saya katakan, dunia ini sedang lenyap karena keinginannya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan. Bagaimana sih kita mematikan keduniawian kita? Nah, Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sama-sama bilang sama saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, orang percaya disebut manusia baru karena memang kita ini sudah ditebus, dibeli bahasa kasarnya, sudah diambil oleh Yesus dan kita menjadi berbeda. Makanya orang yang ikut Yesus, salah satu bentuk kesungguh-sungguhannya adalah mengalami pembaptisan. Baptisan air itu kan baptiso, diselamkan. Masuk dalam air, ketika diangkat, engkau menjadi manusia baru. Makanya kita waktu baptis, biasanya gereja akan memberikan nama baptis yang baru. Yang laki-laki dengan nama baptis laki-laki dari Alkitab, yang perempuan juga nama wanita dari Alkitab. Tujuannya apa? Minimal nama yang diberikan itu menjadi gambaran kehidupannya yang berbeda. Dulu seorang penjahat, ganti setelah dibaptis jadi orang yang lebih baik lagi. Dulu emosional, setelah mengalami baptisan, setelah menjadi manusia baru, dia menjadi orang yang lebih sabar. Kenapa? Ada manusia lama kita yang ditinggalkan. Ada kedagingan kita, ada keduniawian kita yang mulai disingkirkan di dalamnya. Saya ingin menyampaikan banyak hal tentang hal ini, tapi di video ini ada satu hal yang saya mau tekankan. Yang pertama, apa sih ciri-ciri dari orang yang meninggalkan keinginan daging mereka atau mematikan keduniawian mereka? Coba lihat 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut.
Tetapi perhatikan kalimat terakhirnya. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Yang pertama, ciri dari orang yang mematikan keduniawiannya adalah mereka bisa tetap kuat bertahan untuk berjuang di tengah keadaan hidup ini. Apa arti kata berlarut-larut dari yang ayat ini jelaskan, saudara? Berlarut-larut itu artinya tidak selesai-selesai. Keadaan yang sepertinya udah mau selesai, kok ada masalah baru lagi timbul, ada keadaan yang lebih buruk lagi. Itu yang disebut dengan istilah berlarut-larut. Dan sering kali apa yang dialami Daud itu juga kita alami. Masalah yang berlarut-larut, getting worse gitu. Keadaannya semakin buruk, kok hutang kita bukannya makin menipis, justru semakin banyak. Anak kita kok masalahnya kok makin buruk saja. Dan saya mau katakan, Daud dan Saul mengalami masalah yang sama. Kedua-duanya sedang mengalami konflik. Tetapi yang paling menarik, Alkitab katakan Daud semakin lama semakin kuat. Sama-sama bilang sama saya harus semakin kuat. Tetapi Saul semakin lama semakin lemah. Apa-apa yang membedakan? Sederhana. Daud mengandalkan Tuhan. Daud hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang bergantung kepada Yesus, orang-orang yang ikut Tuhan sepenuh hatinya, mereka adalah orang-orang yang ikut terus dalam tuntunan Tuhan. Kenapa orang semakin lemah dalam menghadapi masalah? Karena dia mulai mencari cara dengan kemampuannya sendiri. Dia mulai dibatasi oleh kepintaran, kecerdasan, oleh kemampuannya sebagai manusia. Disitulah mereka seringkali mulai putus asa, mulai akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang sia-sia. Tapi orang di dalam Tuhan, perhatikan, orang di dalam Tuhan yang meninggalkan keduniawiannya, dia akan lebih lebih strong gitu. Karena dia yakin Tuhan yang dia harapkan tidak akan pernah mengecewakannya. Yang setuju katakan amin. Iya, Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Yesus pernah bilang dengan sangat jelas, jika Bapamu di dunia yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu di sorga, dia memberi yang jauh lebih baik daripada Bapa kita yang di dunia. Pemeliharaan Allah itu sempurna buat kita yang berserah. Tapi kuncinya, engkau harus meninggalkan kedagingan kita meninggalkan keduniawian kita. Pak, Bu, berjalannya waktu, hidup ini kan mengalami tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan. Kalau kita gak punya kepastian, kalau kita gak punya tuntunan dalam hidup kita, hilang arah, hancur. Sama seperti orang masuk ke dalam hutan, kalau dia gak tahu arah tujuannya, tersesat. Bisa selamat gak? Yes, tapi harus ada tujuan. Tapi kalau dia juga gak punya tuntunan, dia hanya akan berputar dan akhirnya apa? Mati di tengah hutan itu. Tetapi kalau dia punya tuntunan, dia punya arah fokus, dia tahu kemana dia harus melangkah, dia akan keluar dari sumber masalahnya, dari keadaan hutan itu. Dan hidup ini di tengah keadaan yang pelik, tantangan, kesulitan, persoalan, bahkan air mata, siapa sih tuntunan kita? Apa yang menjadi kekuatan kita? Yesus. Daud dan Saul, posisinya Saul itu raja, dan pada waktu itu Daud bukan seorang raja. Tapi kenapa Daud bisa lebih kuat? Dia andalkan Tuhan. Mari saudara, saya nggak kenal siapa saudara yang menyaksikan video ini, tapi saya tahu sebagian kita punya hidup yang penuh dengan dilematis gitu. Kita sampai bilang gini, Tuhan kenapa ya kok hidup saya semakin lama semakin berat? Yes, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari siapapun. Makanya ciri orang mematikan keduniawiannya adalah orang-orang yang tetap bertahan dan berjuang. Karena kenapa? Dia ingat penyertaan Tuhan. Saya punya anak itu kalau saya ajak misalkan ke tempat perbelanjaan, ya kan, ke mall gitu istilahnya. Dia itu nggak pusing dengan pembayaran gitu ya kan. Beda sama kita orang dewasa, apalagi orang tua berpikir semuanya ya kan. Mau jalan ke sana, ongkosnya gimana. Nanti kita udah mulai perhitungkan tuh kalau makan berapa budgetnya, kalau nanti mau belanja apa saja yang dibutuhkan, berapa biayanya. Tapi anak itu enggak. Dia kalau suka sesuatu, dia bahkan nggak perlu repot-repot tanya, Papa di rekening masih ada sisa uang berapa? Kira-kira kalau aku beli mainan ini masih bisa bertahan gak kita 3 bulan ke depan? Gak ada anak yang tanya. Anak itu terima beres saja. Anak itu seringkali suka, apa ya bahasa saya, gak berperasaan juga. Maksudnya gini, dia kalau makan yang dia anggap gak suka, ya udah, dia bilang gak suka, padahal mungkin mamanya udah siapkan dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Kalau dia gak suka aja. Dia tinggal sebut aja makanan yang lain. Sama kayak anak saya itu, misalkan mamanya udah buatin dia kue, ya kan? Dia rasa nggak suka gitu, dia bilang, "Ma, nggak suka, beli aja itu ayam goreng itu di
Emangnya tinggal ambil aja, emangnya tinggal minta aja. Nanti mamanya bilang itu mesti beli. Tapi anak kan nggak mikir. Kenapa? Dia tahu ada orang tua yang memelihara dan merawat dia. Anak saya di 2020 ini mulai masuk dari TK pindah ke SD, ya kan? Dan pada masa-masa ini kan anak saya harus belajar tidak pertemuan secara langsung, tapi belajar secara online. Itu yang repot orang tuanya. Anak saya mau bahkan nggak tahu kalau hari itu dia harus belajar. Mamanya dari malam udah mulai siapin baju sekolahnya, nanti media untuk online-nya, ya kan, dia udah mulai charge, dia udah siapin aplikasinya. Mama saya lagi, istri saya udah siapin, dia punya kertas, dia punya alat tulis dan lain sebagainya. Pokoknya di meja udah mantap, ada minumnya walaupun cuma online. Nanti terakhir tinggal ayo tidur, besok sekolah. Pernah lihat anak yang sibuk ngurus kayak gitu? Ada nggak? Anaknya malam-malam sebelum besok sekolah, ayo mama papa, ayo tidur, besok aku sekolah, ayo tolong disiapin, udah ada siap semuanya, buku-bukunya, media gadgetnya udah tersedia. Dia nggak perlu pusing. Kenapa? Dia tahu orang tua mempersiapkan semuanya. Jadi dia nggak perlu lagi mengandalkan kemampuannya, karena dia tahu orang tua mengurus segala sesuatunya. Nah, analogi ini kan sebenarnya gambaran hidup kita sebagai orang percaya yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Engkau kalau nggak punya Tuhan, aduh, kita tuh ikut cara-cara dunia. Kita mulai bilang gini, pendeta, kalau saya nggak ikut orang gitu, saya mulai ditolak. Kalau saya nggak biasa ikut gaya hidup bos saya mungkin akan kehilangan karir. Pendeta, kalau saya nggak curang, kalau saya nggak nipu, kalau saya nggak ngebohongin orang dalam bisnis saya, ya gimana saya mau untung, gimana saya mau maju, gimana saya mau kaya raya? Kita lupa. Alkitab jelaskan dengan sangat terperinci. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi benar, duduk sampai larut malam, makan roti dari hasil kerja kerasmu. Kenapa? Karena Allah memberikan semua itu kepada orang yang dikasihnya, bahkan sekalipun dalam keadaan tidur. Apa maksudnya? Yes, berkat datang dari Tuhan. Jangan pakai cara-cara dunia lah, saudara, untuk mengejar karir, untuk mendapat keuntungan, untuk mencari apa yang kau sukai. Orang mau memperkaya diri, akhirnya melakukan semua hal yang di luar ya kebenaran firman Tuhan. Ada banyak anak muda demi pergaulan, demi disukai, demi dihargai, mereka mulai menjadikan dirinya sama seperti dunia. Dan disinilah engkau tidak menghargai apa yang Tuhan buat sempurna dalam kehidupanmu. Makanya gak sedikit anak muda dimacem-macemin tubuhnya. Dia mulai tato. Dia mulai paksa orang tuanya, harus beli jaket yang seperti ini, beli kaos yang seperti ini, brandnya seperti ini, sepatu yang seperti ini, dengan nilai seperti aku gak mau sepatu yang lain. Kenapa? Supaya demi diterima. Itu yang saya katakan, hidup dengan cara duniawi. Kita orang kerajaan sorga. Kita punya standar dari sorga. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, daging itu cuma mau yang enak, yang instan, dan daging itu cenderungnya malas. Makanya gak semua orang suka olahraga. Ada waktu terkadang. Niat mah setinggi gunung, tapi untuk melakukannya sangat sulit. Kenapa? Bukan karena dia gak punya waktu, bukan karena dia gak mampu mengerjakannya, tapi kedagingannya membuat dia tidak mau mengerjakannya. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya ada banyak orang ada waktu, tapi kenapa gak mau berdoa? Alkitab sampai 4 di rumahnya, tapi kenapa dia gak mau baca? Kedagingan ini merusak rencana Tuhan. Kedagingan ini mengikis apa yang baik dalam kehidupan kita. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita matikan kedagingan kita. Supaya apa? Hidup kita semakin hari semakin lebih disempurnakan seperti Kristus. Mari kita satu dalam doa. Hamba bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada video kali ini. Siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, hidup mereka diberkati. Ada hal yang diubah, ada hal yang diperbaharui. Kami diingatkan, kami ditegur untuk bertumbuh lebih sempurna di dalam Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, siapapun yang masih terikat akan kedagingannya, akan keduniawinya, hari ini dicabut dalam nama Yesus. Karena kami percaya apa yang baik hanya berasal daripada Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.